Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Anis di podcast Bangkit Bersama PU. Podcast ini adalah bentuk refleksi dan aksi nyata kami setelah mengikuti rangkaian pembelajaran Agenda 1, terutama tentang wawasan kebangsaan, bela negara, dan juga isu kontemporer. Nah, kali ini kita berjumpa lagi dengan rekan-rekan CPNS kita yang luar biasa. Di sini ada Mas Anang Bagus, Mas Anang Prastio, Mbak Anissa, Mas Anas, Mbak Ani, dan juga Mbak Ari. Bisa saya hello dulu, Mas Mbak sekalian? Halo. Halo semua. Oke, oke. Nah, topik kali ini kita ada tentang what we can do to make PU better and stronger ya, Mas-mas sekalian. Nah, mungkin sebagai pembuka, saya ingin tahu nih sudut pandang dari beberapa rekan CPNS. Kira-kira kenapa sih alasan kita ada di sini? Mungkin di sini Mas Anang Bagus bisa kasih obrolan pembuka, Mas. Silakan. Baik, Mbak. Terima kasih. Jadi kita menjadi ASN itu bukan cuma soal status ya, tapi soal misi. Kita dipanggil untuk melayani masyarakat dan menjaga kedaulatan bangsa. Dari pembelajaran di modul 1 yang sudah kita pelajari semua, yang saya makin paham bahwa nilai-nilai dasar bela negara itu terdiri dari 5 nilai dasar, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Itu semua harus terpatri dalam setiap tindakan kita sebagai ASN. Itu, Mbak. Eh, Iya benar Mas Anang bagus saya setuju. Jadi kita harus sadar ya sebagai ASN PU ini kita itu punya peran strategis. Jadi nggak cuman membangun infrastruktur fisik, tapi kita juga jadi jembatan kepercayaan publik. Maksudnya adalah seperti kita tahu sekarang ini kepercayaan kan kepercayaan publik baru turun ya. Jadi masih karena masih banyak KKN dan birokrasi yang belum optimal gitu sih. Benar banget Mas Anang. Kalau saya pribadi, saya merasa terpanggil untuk menjadi ASN yang nggak hanya paham aturan, tapi juga punya nilai dan empati. Nah, kita juga perlu belajar nih, gimana cara menguatkan karakter, terutama menghadapi tantangan digital, globalisasi, dan ketidaksetaraan sosial. Oke, berarti emang peran kita sebagai ASN itu penting banget ya buat bangsa ini. Terus kira-kira nih sebagai CPNS di PU, mungkin Mas Mbak sekalian bisa kasih info tentang tantangan besar apa aja yang akan kita hadapi di PU ini. Silakan, mungkin Mas Anang bisa, Mas Anang, Mas Anas ya, Mas Anas bisa kasih pendapatnya Mas, silakan. Baik Mbak. Kalau kita berbicara mengenai tantangan ya Mbak ya, di Kementerian Pekerjaan Umum ke depannya, kita nggak bisa tutup mata dari beberapa masalah atau isu-isu besar, seperti adanya korupsi, kemudian konflik kepentingan, perubahan iklim, serangan cyber, bencana alam, maupun disparitas pembangunan. Tentu ini menjadi tugas kita ya, tugas kita untuk bagaimana caranya kita bisa mencari solusi dari permasalahan tersebut. Apa yang dibahas Mas Anas benar sih. Contohnya dari isu konflik kepentingan. Kita tuh belajar bahwa profesionalisme itu harus di atas loyalitas pribadi. Tentu saja kita harus bisa memisahkan urusan pribadi dan publik karena kepercayaan masyarakat itu dibangun dari keteladanan yang paling kecil. Menambahkan sedikit ya Mbak Anis. Di tengah maraknya konten negatif dan hoax sekarang ini tuh kita sebagai ASN muda harus bisa nih jadi pionir algoritma kebangsaan. Dengan cara apa? Dengan cara membagikan narasi positif yang membangun kesadaran, bukan cuma jadi sekedar noise digital aja kayak gitu. Oke, menarik sekali ya dari poin-poin yang udah disampaikan. Nah, ini kalau kita tarik benang merahnya, semua emang kembali ke satu hal yang paling penting, yaitu bela negara. Jadi adalah satu hal yang sering banget kita dengar, tapi jarang kita maknai secara mendalam. Tapi tenang semuanya, karena bela negara di sini bukan cuma soal angkat senjata, karena
bela negara ini bukan sekedar ikut wajib militer atau angkat senjata, tapi gimana kita bisa menjalankan tugas kita sebagai ASN dengan penuh integritas, kompetensi, dan juga dedikasi. Nah, sebagai ASN PU nih, kira-kira apa aja sih yang bisa kita lakukan? Kira-kira what we can do to make PU better and stronger? Mungkin Mbak Anissa bisa kasih insight-nya, Mbak. Oke, kalau menurut saya, cara yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan bela negara itu sendiri adalah mengimplementasikan 5 nilai dasar bela negara yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan juga kemampuan awal bela negara. Nah, dengan mengimplementasikan 5 hal ini nih, saya rasa kita bisa sih make PU better and stronger. Oke, saya setuju banget sama Mbak Anissa. Tapi pertanyaannya, gimana sih aksi kita bisa mewujudkan 5 nilai dasar itu? Mungkin ada yang punya pandangan di apa ya, kayak di cinta tanah air nih, misal. Mungkin ada nggak yang mau berpendapat dulu? Di sini saya Mbak Anis. Oke, boleh banget, Mas Anang Bagus, silakan. Jadi Pak, saya mempunyai pandangan tentang cinta tanah air ya, sebagai nilai dasar bela negara. Itu dapat ditunjukkan dengan sikap perilaku kita dengan cara menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Dalam lingkup saya sebagai ASN Kementerian PU, terutama dalam bidang sumber daya air, sikap perilaku tersebut dapat diwujudkan dengan aksi melaksanakan kegiatan penghijauan di daerah hulu daerah aliran sungai ya, sebagai bentuk penanggulangan banjir dan pembersihan sungai-sungai dari kotoran-kotoran serta pembersihan pembersihan sungai secara berkala dengan pengangkatan sedimentasi. Itu Mbak pandangan dari saya. Oke, ada yang mau menambahkan? Silakan. Mungkin dari saya, Mbak. Boleh banget, Mbak Ari. Oke, kalau dari saya setuju sih dengan Mas Anang Bagus. Menambahkan aja ya, kalau saya mungkin bentuknya bisa dengan mencintai dan menggunakan produk lokal gitu Mbak, entah dari bidang konstruksi ini, atau maupun dari diri kita sendiri juga bisa. Karena dengan begitu kita juga bisa membantu untuk mengangkat perekonomian negara kita ini. Seperti itu. Oke, setuju banget Mbak Ari. Mungkin saya juga ingin mendengar pendapat dari Mbak Ani. Mbak Ani. Nis, menurut saya cinta tanah air itu juga bisa dengan cara menjaga nama baik bangsa dan negara kita ya. Tidak hanya di dunia nyata, namun kita harus juga bijak dalam bermedia sosial. Terus kemudian memiliki kemampuan literasi digital, gunakan media sosial itu secara positif dengan tetap menjaga kesopanan dan juga etika. Dan juga tentu saja hati-hati dengan jari kita, karena kalau dulu itu mulutmu harimaumu, kalau sekarang itu jarimu harimaumu, seperti itu. Oke, setuju banget ya Mbak Ani. Berarti kita emang harus ya cinta sama tanah air kita ini. Kemudian di poin sadar berbangsa dan juga bernegara, mungkin di sini saya ingin mendengar pendapat dari Mas Anang Prastio nih. Halo Mas. Halo Mbak, iya. Ya. Eh, dari saya sih mengenai nilai bela negara, poin sadar berbangsa dan bernegara itu, kalau saya melihat dari lingkungan kita di Kementerian Pekerjaan Umum, jadi kalau di kantor saya itu mungkin aksi yang bisa saya sampaikan adalah mengenai pelayanan publik yang harus cepat dan transparan ya melayani masyarakat. Jadi kita bisa memberikan pelayanan perizinan atau informasi itu secara mudah dan transparan ke mereka. Lalu juga membuka akses pengaduan masyarakat yang secara aktif dan merespon pengaduan mereka dengan baik. Gitu sih, Mbak. Oke, oke, I see. Kemudian kalau Mas Anang Bagus di tempat Mas sendiri gimana Mas? Halo Mas Anang Bagus, belum terdengar Mas? Ya Mbak, maaf Mbak. Oh Jadi ya, dalam layanan publik kita itu tidak boleh diskriminatif ya. Apalagi kita di PU ini kan banyak program yang perlu dikolaborasikan. Terutama yang menjadi concern kita saat ini adalah program swasembada pangan, di mana dalam pelaksanaan program tersebut kita perlu turut serta melibatkan elemen masyarakat
yang terdiri dari banyak suku dan budaya. Jadi kita bersama-sama bisa menjaga ketahanan pangan nasional. Oke, setuju banget. Mungkin ada yang masih mau menambahkan? Saya mungkin Mbak mau Boleh menambahkan banget Mbak sedikit. Ari, silakan. Oke, saya sejalan banget nih sama Mas Anang Bagus dan Anang Prasetyo nih soal pelayanan kita ya. Menurut saya tuh kita harus bersikap netral nih dalam melayani masyarakat. Jadi kita bisa melayani mereka secara cepat dan juga setara. Selain sebagai humas juga khususnya di PU ini kita juga harus memilah nih apa saja informasi yang kita bagikan. Jadi tidak dengan cara tidak menyebarkan informasi-informasi yang berpotensi dengan untuk memecah belahkan masyarakat. Oke, menarik banget ya. Selanjutnya untuk poin setia pada Pancasila, di sini saya ingin mendengar insight dari Mbak Anissa. Coba Mbak Anissa kasih insight-nya Mbak. Oke, terima kasih. Nah, menurut saya sendiri, untuk poin setia pada Pancasila sebagai ideologi negara ini bisa kita lakukan dengan cara menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa yang termuat dalam Pancasila dalam bertindak dan berinteraksi. Nah, ada beberapa cara nih yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa berkolaborasi, bermusyawarah, dan bergotong royong dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, kondisinya kan kita nggak sendirian ya di sini. Kita tergabung dalam tim-tim yang mana akan lebih baik jika kita berkolaborasi untuk melaksanakan suatu tugas. Nah, masukan-masukan dari pihak lain juga dapat menjadi pelengkap untuk menyempurnakan tugas tersebut. Misalnya nih, kita mau membangun infrastruktur. Kan kita juga memerlukan unor teknis untuk melakukan perencanaan ya. Dan selanjutnya kita juga memerlukan tim pengadaan barang dan jasa untuk menyeleksi penyedia jasa mana yang akan mengeksekusi rencana tersebut. Nah, kalau misalkan tidak ada kolaborasi di sini, maka pengadaan barang dan jasa tersebut atau infrastruktur tersebut tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, yang kedua adalah kita juga bisa menjalankan tugas dengan integritas tinggi serta menjauhi segala bentuk praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai bentuk pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, yang perlu kita ketahui ini, ketika kita melakukan korupsi, hak-hak rakyat di luar sana kan terenggut ya demi memenuhi keinginan pribadi kita semata. Nah, karena itu kita perlu menghindari perbuatan tercela tersebut untuk melindungi hak-hak orang banyak. Begitu, Mbak Anis. Oke, benar banget sih Mbak Anissa. Eh, Mungkin di sini saya lihat Mas Anang Prasetyo juga kayaknya pengen berpendapat nih Mas. Silakan Mas kalau mau berpendapat. Ya Mbak, boleh Mbak. Jadi kalau menanggapi yang disampaikan Mbak Anissa tadi eh, mengenai ini ya, menjunjung tinggi nilai luhur bangsa ya dalam bertindak sama berinteraksi. Itu saya mau menambahkan pentingnya kita buat menjaga integritas dan profesionalitas sebagai ASN PU ya. Jadi mungkin bisa kita biasakan untuk melaksanakan tugas secara jujur, efisien, dan tepat mutu yang sudah ditentukan seperti itu. Lalu juga tadi Mbak Anissa juga sudah mengingatkan bahaya korupsi. Jadi sebaiknya dalam melayani masyarakat itu kita harus menolak gratifikasi dan korupsi dalam proyek atau pelayanan yang kita berikan ke masyarakat. Baca sih Mbak. Oke, oke, setuju banget sih. Em, Berarti karena Pancasila emang adalah ideologi negara kita, berarti kita harus setia ya padanya. Selanjutnya di poin rela berkorban untuk bangsa dan juga negara, saya ingin juga dengar insight dari Mas Anas. Silakan Mas Anas. Iya, baik Mbak. Terkait dengan poin nilai dasar, yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara ya. Jadi untuk aksi-aksi yang bisa kita lakukan itu diantaranya tidak menyalahgunakan ya jabatan, kekuasaan ataupun wewenang untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan suatu kelompok tertentu. Dan tentunya kita juga harus mengutamakan hasil musyawarah untuk mufakat demi kepentingan bersama walaupun terkadang hal tersebut berbeda atau bertentangan dengan pendapat pribadi kita. Seperti itu, Mbak. Oke, siap-siap. Ada yang mau menambahkan lagi? Izin menambahkan, Mbak Anis, Boleh menurut Mbak saya Nisa. poin rela berkorban untuk bangsa dan negara ini juga bisa kita wujudkan dengan sesama rekan kerja ya, yaitu kita bisa membantu rekan kerja yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas.
Nah, contoh kesulitannya itu misalkan nih ketika yang bersangkutan membutuhkan suatu web atau aplikasi di mana dia belum lincah atau belum baik lah dalam penggunaan atau pengoperasiannya. Sedangkan kita bisa membantunya nge-guide rekan kerja tersebut agar bisa menggunakannya dengan baik gitu. Terlepas kita punya beban kerja yang lain, kita bisa menyisihkan waktu kita untuk membantu teman tersebut agar tugas-tugasnya juga berjalan dengan lancar gitu. Kemudian kita juga bisa melakukan kontribusi pada kegiatan bakti sosial dan juga penanganan bencana secara sukarela. Misalkan nih ketika kemarin pandemi, kita bisa melakukan atau membantu masyarakat yang terkena pandemi dengan cara membantu mensuplai alat kesehatan ataupun membantu mensuplai makanan itu juga bisa dilakukan. Kemudian contohnya ketika bencana di Palu kemarin, kita juga bisa menjadi sukarelawan untuk evakuasi, kemudian membantu secara material dan juga kita bisa mensupport secara mental untuk korban-korban bencana. Begitu, Mbak Anis. Oke, mantap sekali ya pendapatnya dari Mas Anas dan juga Mbak Anissa. Selanjutnya di poin terakhir ada kemampuan awal bela negara. Mungkin di sini saya ingin mendengar lagi nih pendapat dari Mbak Ani. Halo Mbak Ani. Nah, jadi untuk kemampuan awal bela negara ini, kita sebaiknya ini ya, senantiasa memelihara kesehatan mental dan fisik kita. Dan juga tentunya dengan menjaga pola makan yang sehat, gemar berolahraga, dan jangan lupa kita senantiasa untuk bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Misalnya nih, sebelum memulai aktivitas atau sebelum bekerja, seperti itu Mbak Anis. Oke, benar banget. Mungkin Mas Anas bisa menambahkan. Ya, saya sangat setuju ya dengan apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Ani. Tentu terkait dengan poin kemampuan awal bela negara ini yang bisa kita lakukan sebagai seorang ASN, yang pertama terkait ketepatan waktu ya, hadir tepat waktu dan juga melaksanakan tugas yang hal ini menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang ASN. Serta kita bisa mengikuti pelatihan bina mental fisik, disiplin dan juga bela negara dari suatu rangkaian kegiatan yang diberikan kepada kita ke depannya, seperti itu. Oke, menarik banget ya bahasan kita di sore hari ini. Kita udah mendengarkan berbagai aksi nyata bela negara dari rekan-rekan CPNS di Kementerian Pekerjaan Umum, mulai dari melestarikan lingkungan, menggunakan produk dalam negeri, melayani masyarakat tanpa diskriminatif, menjaga integritas, sampai membela nilai-nilai Pancasila di era digital. Terus tadi juga ada gemar berolahraga, kemudian mengikuti pelatihan bina mental fisik disiplin, dan juga yang terpenting harus selalu berdoa ya. Semuanya bermuara pada satu hal, yaitu komitmen kita sebagai ASN untuk hadir bekerja dan berbakti bagi Indonesia. Nah, sahabat bangsa, ingatlah bahwa cinta tanah air bukan sekedar slogan, tapi juga tindakan nyata. Karena bela negara bukan hanya tentang mengangkat senjata, tapi bagaimana kita berkarya, menjaga persatuan, dan juga menolak apatisme. Tetaplah menjadi warga negara yang aktif, cerdas, dan juga cinta tanah air. Jadilah cahaya di tengah tantangan, jadi bagian dari generasi yang tidak hanya mencintai Indonesia, tapi juga membangunnya. Karena masa depan negeri ini ada di tangan kita yang berpikir, bertindak, dan juga bergerak demi kebaikan bersama. Oke, sekian dulu podcast kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap berkarya, dan terus jadi pahlawan di medanmu masing-masing. Indonesia menantimu.